Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Giriansyah. NIM saya 12181737, kelas 12 6A 13. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas etika profesi teknologi informasi dan komunikasi, yang dimana tugas ini sebagai syarat untuk UAS yang diwajibkan untuk membuat makalah. Namun di sini saya membuat sebuah PowerPoint agar memudahkan isi makalah, karena sudah saya ringkas melalui inti-inti seharinya saja. Ya, langsung saja. Tema yang saya ambil dari EPTIK ini yaitu Data Forgery, dimana di dalam makalah tersebut ada 4 bab, yang satu pendahuluan, kedua landasan teori, bab ketiga pembahasan, bab keempat kesimpulan dan saran. Yang pertama, latar belakang dari yang saya teliti. Globalisasi telah menjadi pendorong lainnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi kini telah merambah ke seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah negara bangsa. Berdasarkan pengamatan para pakar hukum dan politik, keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang IT, mempunyai dua dampak, yaitu dampak positifnya bisa dilihat misalnya memberikan peluang bagi semua orang untuk melakukan aktivitas bisnisnya melalui penyelenggaraan sistem elektronik dan lain-lainnya. Dalam perkembangan zaman ini juga pasti akan ada dampak negatifnya, yaitu salah satu dampak negatif dari keberadaan undang-undang IT tersebut yaitu pemalsuan dokumen atau data forgery. Maksud dan tujuan dari pembuatan makalah ini dan PowerPoint ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester atau UAS semester 6 mata kuliah etika profesi teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang kedua, menambah pengetahuan dan informasi khususnya di bidang cybercrime, data forgery atau pemalsuan data. Lalu masuk ke bab 2, landasan teori. Pengertian data forgery sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari data. Sedangkan pengertian forgery adalah pemalsuan atau tindak pidana berupa memasukkan atau meniru secara tak sah dan itikat buruk untuk merugikan pihak lain. Dengan kata lain, pengertian data forgery adalah data pemalsuan atau data dunia cybercrime. Data forgery merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Masuk ke bab 3, analisa atau analisis kasus. Analisa atau analisis ada suatu usaha untuk mengerti secara detail suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya dan penyusunannya untuk dikaji lebih lanjut. Saya sini mengambil contoh kasus pengumuman undian atau daftar pemenang Shopee yang diumumkan melalui website palsu yang berada di dunia maya seperti http://gips.007.blogspot.com. Atau bisa dilihat ini ada PT Shopee Indonesia atau kadang WA nyasar yang mengatasnamakan selamat Anda resmi mendapatkan hadiah sebesar jangan sampai klik ya atau mengisi data, karena ingat perlu kita ketahui kalau website resmi Shopee hanya ada satu, yaitu http shopee. Untuk menghindari penipuan, karena penipuan ini pasti akan meminta data, dimana nanti data tersebut pasti akan disalahgunakan. Dasar hukum data forgery sendiri bisa dilihat banyak.
Salah satunya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menguasai komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Pasal 30, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana dari paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar dari pasal 51. Sedangkan untuk metode mengatasi data forgery itu sendiri ada 3 sebenarnya. Pertama, cara mencegah terjadinya data forgery. Pertama, perlu adanya cyber law, yakni hukum yang khusus menangani kejahatan yang terjadi di internet. Karena kejahatan ini berbeda dari kejahatan konvensional. Yang kedua, perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat yang biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus. Yang kedua, pastinya dong harus ada penanggulangan globalnya. Menurut OECD, beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara penanggulangan cybercrime adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar nasional. Ini saya ringkas saja karena dalam makalah lebih detail. Lalu yang ketiga, perlunya dukungan lembaga-lembaga khusus baik milik pemerintah maupun NGO seperti Amerika Serikat memiliki Computer Crime and Intellectual Property Section sebagai sebuah divisi khusus dari US Department of Justice. Institusi ini memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki IDCEN, Indonesia Computer Emergency Response Team. Unit ini merupakan point of contact bagi orang untuk melaporkan masalah-masalah keamanan komputer. Lalu masuk ke bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya dapat yaitu semakin meningkatnya teknologi informasi semakin banyak juga dampak positif dan negatifnya. Segi positif dari internet ini tentu saja menambah tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Selain itu, dampak negatifnya juga dapat menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Semakin maraknya tindakan kejahatan yang berhubungan erat dengan pengguna teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini semakin membuat para kalangan pengguna menjadi resah. Jadi hasil pemaparan di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa data forgery merupakan sebuah kejahatan dunia maya. Data forgery merupakan sebuah kejahatan dunia maya yang sangat berbahaya. Kejahatan data forgery inilah lebih ditujukan untuk pemalsuan juga pencurian data-data maupun dokumen-dokumen penting baik di instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta. Kejahatan data forgery berpengaruh terhadap keamanan negara dan keamanan negara dalam negeri. Lalu saran dari saya, apabila ada SMS masuk atau yang seperti tadi dari pihak Shopee, ada 4 yang saya berikan saran. Yang satu, dalam menggunakan e-commerce kita harus lebih berhati-hati saat login, verifikasi akun yang kita punya secara hati-hati, update user and password Anda secara berkala. Jika ada SMS masuk seperti di atas, lebih baik untuk menghiraukannya saja. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan melalui PowerPoint yang tadi saya buat agar lebih jelas lagi isi-isi tentang makalah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.